masih berada di puncak karir lah istilahnya dari Ada Band. Kenapa lu pilih keluar? The Dance Company adalah sebuah band yang iseng awalnya. Iseng banget. Pertanyaan gue, apa rasanya menikah dengan putri Indonesia? Ketika saya Hai. Bentar dulu ya. Om, Papa interview dulu. Toto gue di make up, Edan. Oke, saatnya untuk obrol-obrol kali ini barengan sama Baim Gitar. Kalau itu kata Instagramnya sih Baim Gitar. Mas Baim, apa kabar? Ada Baim foto juga. Ada Baim foto juga, makanya harus spesifik. Baik. Harus spesifik Baim Gitar ya, kalau gitu ya. Ini gue di interview Zoom pertama kali sama Niko nih. Ini kayaknya bakal seru nih. Iya, makanya. Tapi serius. Gue udah lama banget nggak pernah interview kayak seperti gini lagi. Maksudnya yang agak dalam. Ini rencananya mau agak dalam kan dari dulu sampai sekarang kan. Jadi kalau ngobrol ini zaman-zaman kemarin sebetulnya, sekarang sih udah nggak pernah ngobrol gini lagi. Jadi ini kayak seru deh. Oke, karena gue akan membahas semua banyak hal, tapi sebelumnya karena ini gue record juga dan akan gue tayangkan di YouTube gue, sebelumnya gue ingatkan bahwa gue ada tipe orang yang malas ngedit. So, apa yang kita obrolin ini akan langsung gue gelindingin aja ya Mas ya? Maksudnya hati-hatilah berbicara Im gitu. Ya, begitulah gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya kalau misalkan ada image yang ingin dipertahankan, sesuaikanlah dengan koridor itu. Ya, sip, berangkat. Oke. Oke, tapi anyway, karena kita masa di rumah aja, kita mencoba untuk menggunakan teknologi yang ada, akhirnya ya konten gue adalah kita ngobrolnya dengan jarak jauh, nggak apa-apa ya Mas ya? It's okay, right? Aman. Pokoknya kita selama bisa ngobrol, kita ngobrol about teknologi apapun kita ngobrol. Yuk. Betul sekali. Anyway, Mas Baim. Gimana? Apa yang ingin diketahui dari gue? Orang-orang rumah sehat semua, itu dulu yang pertama kita tanyakan. Orang-orang rumah sehat semua? Alhamdulillah. Okay. Kita semua sudah lockdown dari hampir 2 bulan yang lalu, 13 Maret. Dari 13 Maret udah memilih di rumah aja. Jadi benar-benar. Sekarang memang jadi memang sekarang kita cuma bisa ikut membantu mensukseskan apa yang disarankan oleh pemerintah supaya virus ini semakin tidak merajalela, itu aja. Betul. Nah, tapi sebenarnya gue akan merunut semuanya kehidupan lu, kita ngobrol lebih dalam lagi, kita mulai. Kan beberapa hari lalu paling gampang adalah sumber pemberitaan saat ini melalui sosial media ya, Mas Baim. Dan beberapa hari yang lalu kan lo beberapa kali tuh posting masa lalu dengan zaman masih gondrong, ya. Konten, bingung mau posting apa. Demi konten gitu kan. Bahkan terlibat dalam video klip berdandan ala perempuan, ya kan? Oke. Jadi tapi ya kalau ngomong karir musik gue memang setelah gue lihat. Jadi gue sebenarnya gara-gara pandemik ini kayaknya semua orang sih, bukan gue doang. Jadi bongkar nggak ada kerjaan istilahnya. Jadi ntar ada memoris di Facebook, memoris di mana loh. Ada juga yang lucu. Jadi kadang-kadang keinget. Jadi gue posting yang kebetulan juga orang-orang pada minta juga mainin lagu yang zaman dulu dan segala macam. Jadi gue sekalian postingin yang dulu baru ntar gue nyanyiin gitu rencananya. Oke, tapi kita nggak bisa bohong bahwa nama lu itu mulai melejit ketika lu bergabung sama Ada Band. Ya kan? Orang awam akan kenal seorang Baim itu adalah ketika pertama kali bergabung di Ada Band dan akhirnya kemudian lu awalnya keluar memutuskan untuk solo. Ya kan? Apa yang akhirnya membuat keputusan itu terjadi? Maksudnya Ada Band ketika lu keluar sebenarnya bukan dalam posisi yang hancur, bahkan sedang memuncak, masih berada di puncak karir lah istilahnya dari Ada Band. Kenapa lu pilih keluar? Ada Band itu sebenarnya pertama kali tahun 97, recording pertama. Jadi album pertamanya itu judulnya Seharusnya, itu di album 97. Album keduanya judulnya Peradaban 2000 yang isinya lagunya hit semua tuh kebetulan pada saat itu. Ya lah, zaman kemasan era Ada Band vokalis Baim itu di Peradaban 2000. Album ketiganya Tiara, itu yang terakhir gue post di Instagram itu. Jadi 3 album itu aja yang bertahan di Ada Band era Baim gitu. Jadi ya kalau lagu flashback lagi, apa masalahnya Ada Band dulu ya? Mungkin sebenarnya problemnya ya band standar semua band yang dialamin kayaknya. Jadi
gue juga nggak tahu kenapa pada saat itu bandnya juga udah gue sendiri merunut masalahnya apa tuh nggak tahu masalahnya apa sebenarnya. Tapi 1999 bahkan album kedua ketiga itu kita kalau tur zaman tahun-tahun itu tur belum mewah naik pesawat ya. Iya, masih tur darat. Kita jalankan lewat bus 48 seat, kita bongkar duduknya tidur, pokoknya dibuat comfort mungkin gitu. Maaf nih ketahuan angkatan begitu ngomong 48 ya. Itu baru namanya anak kuat kalau naik bus. 48. Gimana? Jadi udah pada saat itu akhirnya kita seperjalanan tur kota ke kota itu semenjak tahun 2000 album ketiga itu udah nggak pernah ngobrol. Oke. Padahal sebenarnya satu kendaraan. Untuk kendaraan udah nggak tahu masalahnya apa, jujur bingung gitu. Tapi memang mungkin pada saat itu kalau saya ambil kesimpulan memang kayaknya manajerialnya yang memang kurang bisa menata dengan baik pada saat itu. Jadi kebutuhan setiap individu mungkin di dalam suatu band itu mestinya sama mungkin ya. Tapi pada saat itu mungkin karena ada band sangat kental dengan Baim yang gondrong di depan itu, jadi orang taunya ada band yang misalnya Baim. Jadi sehingga ada acara-acara apa kesannya Baim sekali mungkin seperti itu. Jadi lama-lama anak-anak mungkin juga ada apa ya pertanyaan terhadap manajemen, kok acara-acara kenapa Baim terus? Atau mungkin itu hanya salah satu ya dari problem yang dari apa yang ada. Gitu. Ya, jadi semakin tinggi popularitas sebuah band itu akhirnya kalau menurut saya memang semakin kencang godaannya, semakin besar tantangannya. Hantamannya dari luar juga semakin banyak pada saat itu. Jadi sayangnya juga nggak ada orang tengah yang bisa menggabungkan lagi kita. Mestinya kan ada satu mediator tuh mungkin pada saat itu yang membuat kita, aduh jangan berantem, besar seperti apa ya. Tapi memang ego kepala kita pada saat itu sangat besar sekali semua masing-masing. Jadi memang udah diem-dieman aja. Kontrak selama perjalanan kita manggung itu asli kita manggung aja, asik di panggung ya kayak nggak ada apa-apa, turun panggung sendiri lagi. Hampir setahun seperti itu. Akhirnya saya nggak tahan ya udah kalau begini terus kayaknya gue kabur aja. Tapi sekarang hubungan dengan personil lainnya gimana? Secara personal. Kalau ngomong hubungan setelah 2001 kan saya solo langsung 2002. Langsung solo. Mereka pun ternyata katanya bubar, nggak bubar. Ternyata hanya saya keluar nyari pengganti baru. Akhirnya mereka tetap jalan dengan konfigurasi baru. Dan dengan masuknya Doni ternyata sukses akhirnya kan. Beda lagi dengan aliran mereka. Beda, ya mereka akhirnya buat pop yang bagus banget kalau menurut saya akhirnya. Dan jalan lagi. Kalau ngomong pada saat era itu sebenarnya perang urat saraf dingin sih ada, terutama dari saya ya. Jadi semakin perjalanan ke sini ya akhirnya kayaknya udah lupa gitu. Jadi terakhir kita ketemu anak-anak pun seperti tidak ada apa-apa lagi. Jadi ketawa-tawa lagi di Instagram pun kita saling berkomentar, nggak ada masalah. Cuma memang yang dipengenin semua orang untuk reuni lagi yang belum. Ya itu beda persoalan kalau soal reuni ya. Tapi maksudnya secara masing-masing hubungan individu personil ada band dengan lu pun sebenarnya everything's fine gitu. Mungkin di awal-awal tadi lo bilang ada perang dingin lah karena lo masih berusaha struggling juga ketika gue mau solo artinya gue harus keluar dari bayang-bayang sebagai anggota dari band itu. Nah kemudian lo ngejalanin solo. Apakah berbeda sekali ketika lo menjadi frontliner sebuah band dan lo kemudian solo gitu? Kalau kerjanya saya enggak. Jadi di Ada Band pun saya lumayan vokal ya. Vokal dalam arti kata lumayan intens dalam melakukan pengerjaan musik dan segala macam. Jadi ketika di solo bedanya adalah saya tidak punya backup. Kalau di Ada Band tuh saya ada backup. Ketika mau latihan lagu baru tinggal telepon, yuk kumpul kita latihan. Tapi ketika saya solo ya nggak bisa. Kebetulan saya juga jarang punya teman dulu. Teman band tuh saya jarang gitu. Jadi ketika solo album itu berjalan, saya terpaksa melakukan solo sesolo-solonya. Jadi ketika pada saat itu saya bersama BMG, label saya, memang saya melakukan sendiri di studio itu. Saya cuma tinggal saya sama manajer saya sama
pada saat itu sound engineer saya namanya Mas Wanto. Jadi kalau mau ditanya band saya siapa pada saat itu, ya manajer saya, orang label saya, sama orang engineer saya. Jadi saya membuat seperti ini, habis ini saya take drum ya, habis take drum saya take bass, habis take bass itu benar-benar solo-solonya gitu. Akhirnya ada satu lagu yang kebetulan saya memang nggak bisa nih main drum, udah saya coba berapa shift ngaco terus, akhirnya mau saya telepon orang yang main drum beneran baru untuk bantuin saya. Tapi album saya tahun 2002 sampai 2006, 2002 sampai 2004 itu saya kerjain sendiri. Wow, perjuangan solonya ternyata benar-benar solo ya istilah katanya ya. Solonya. Tapi sebenarnya nggak juga. Itu namanya kan artinya lo menunjukkan skill yang lo miliki. Istilahnya begitu. Enggak, tapi semua darah yang tercurahkan saat itu terbayarkan dengan terjualnya. Pada saat itu kan penjualannya fisik ya. Jadi kita tahu secara real time. Jadi nih, lu mau denger nggak MC nih? Jadi orang labelnya benar-benar nelpon. Dia gue telepon agen dulu istilahnya. Agen Jawa Barat, agen Jawa Tengah, agen Jawa Timur yang jualin CD dan kaset. Ya, lu denger sendiri ya. Dia, pada saat itu kan dihembuskan banyak yang bilang, wah label ini bohong nih kalau info itu. Nih, lu denger sendiri katanya. Ya segala tentang penjualan lah pokoknya. Akhirnya saya dengerin agen-agen itu. Ya nih Baim di toko ini di Jawa Tengah, di Jogja, ini jual segini-segini. Jadi total udah hampir berapa ratus ribu. Wah itu leganya luar biasa aja gitu. Nangis dalam hati lah pokoknya pada saat itu. Merasa apa yang sudah lo keluarkan selama ini terbayarkan bahwa memang orang mengapresiasi apa yang lo hasilkan. Ya betul. Ya kan? Plus tapi, pada saat itu juga memang kompetitif banget pada saat itu antara album saya dan Ada Band juga sama-sama keluar di hari yang sama, waktu yang sama gitu. Jadi betul. Kalau ngomong kompetisi, saya jujur aja juga terbebani untuk harus bisa lebih baik juga. Pada saat itu Cloud Raven juga penjualannya sangat bagus banget dengan yang baru ya. Jadi ketika saya sebagai solois, saya juga terpacu untuk itu gitu. Bedanya adalah yang bikin saya lebih senang itu bedanya adalah mereka baginya 5 orang, saya baginya sendiri. Emang kalau solo itu ya enaknya ya. Ya tapi saya kan tetap bawa band pengiring tetap. Tapi kan tetap aja beda dong antara personil sama band pengiring kan beda persentase. Iya. Tapi anyway. Nah, kemudian Mas gini, gue sebenarnya agak sedikit penasaran nih Mas ya. Ketika lo sudah memutuskan keluar dari Ada Band dan kemudian lo memutuskan untuk solo, tiba-tiba beberapa tahun kemudian lo memilih untuk bergabung kembali dengan sebuah band, di mana satu band ini isinya 4 orang dengan nama besar semua di dunia musik Indonesia, dan kemudian nggak tahu ya, logika gue berpikir dengan keempat nama besar ini masing-masing, ya ketika lo sudah menjadi seseorang yang dikenal publik, ego lo terhadap musik pun juga akan semakin gede. Gue ngebayangin ketika lo, Aryo, Mas Pongki, Mas Nugi ketemu bikin ngeband gitu ya, udah gitu, egonya gimana itu masing-masing rembukannya? Ya itu juga band aneh sih menurut saya sih. Jadi keputusan untuk buat band itu pun kan sebenarnya 10 tahun kemudian. Jadi setelah saya woro-woro di Ada Band tahun 2001 saya keluar akhirnya. Kan 2001 saya buat band lagi, 2009 kurang lebih 8 tahunan buat band lagi. Itu sebenarnya tidak pengen buat band. Memang kita tetap semua solois pada saat itu. Pongki pun baru keluar, baru ada masalah juga dari baru statement keluar dengan akhirnya dia keluar. Terus Aryo memang dari dulu solois, dia lebih ke aktor pada saat itu. Nugi dari dulu pun sudah solois, dia punya band namanya Alf yang sebenarnya juga tapi kayaknya solois, tapi jadi sebenarnya kita semua adalah solois yang kebetulan kita saling mengenal baik, sering nongkrong juga, kadang-kadang main dekat rumahnya Mas Pongki, nongkrong di sini. Jadi kalau kita nggak buat, masing-masing tuh punya studio gitu, jadi belagu pada saat itu. Ini kita kalau kita begini-gini doang nggak ada karyanya nggak seru juga nih. Kita buat tuh iseng gitu. Jadi semuanya berawal dari iseng, tidak diniatkan serius. The Dance Company adalah sebuah band yang iseng awalnya. Iseng banget. Bahkan kita pas launching pertama itu ngomongnya adalah abis launching kita bubar ya. Band ini nggak lagi nih. Cuma one hit wonder ya, one hit wonder aja ya. Akhirnya kita supaya kita nggak capek,
edar sendiri, buat CD sendiri dan lain. Kita akhirnya ke label. Naga Suara pada saat itu mau, Pak Rahayu, Pak kita meeting ya Pak. Kebetulan saya udah kenal duluan, saya album solonya keluar dari Naga Suara. Pak kita meeting ya, saya punya teman-teman baru nih, grup namanya Dance Company, dengerin ya. Oh iya Mas, yuk kita ketemu katanya. Kita mau edar nih Mas lagunya, judulnya Papa Rock and Roll. Ya udah, edar kapan katanya. Kok kapan? Maksudnya nggak mau denger dulu Pak? Nggak usah, edar aja kapan kita ada waktu edar, kita edar katanya. Lah ini kok gimana? Udah gini aja Pak, kita nggak usah dibayar. Kita dibayar BlackBerry 2009, BlackBerry masih top. Ya, BlackBerry seri berapa tuh paling mahal pokoknya. Kita dibayar aja Pak. Oke, no problem. Kita dirilis. Saat itu masing-masing dikasih. Ini kita press conference, kita dikasih BlackBerry di depan itu. Ada kok, coba cek aja di internet. Kita dibayar pakai BlackBerry. Rilis. Itu ada 6 lagu atau 7 lagu album itu. 6 lagu. Semua one take kebanyakan. Jadi nggak yang kita dulu niat satu-satu bagus gitu kan. Ini nggak, saya take kita juga saya jelas. Take drum Mas Nugi kelar. Vokal udah nggak usah diganti tuh udah enak tuh walaupun agak fals-fals sedikit. Semua itu jembret aja udah beres. Malah laku keras kurang ajar. Ternyata kadang-kadang giliran gue buat solo album pakai string 48 biji, bayar mahal-mahal, biasa aja salesnya. Salesnya ya udah begini, nggak booming banget gitu ya. Jadi pas udah laku itu, anak-anak mikir akhirnya, guys, ini kita kan mau bubar nih, tapi manajernya katanya di depan udah ada 13 jadwal nih masuk. Jadi gimana dong? Udah habis 13 kita kelar. Bubar. Sampai 2020. Tetap aja, iya kan. Tetap sampai berlanjut. 2020 akhirnya lanjut terus udah. Iya. Tapi mungkin karena jadi akhirnya kalau mau dibilang tadi balik lagi ke ego tadi. Ya band ini Dance Company nggak pernah harus besok kita buat musiknya seperti ini ya enggak. Jadi Mas Nugi punya ide apa, saya punya ide, masukin yuk kita take. Ini kita buat seperti ini aja, oke setuju semua, nggak ada, terutama penyanyi Aryo. Yo, lo masalah nggak nyanyi dengan musik seperti ini? Nggak, sikat. Lagu kedua ini kayak gitu metodenya, jadi udah nggak ada mikir besok harus kayak gimana. Oke, jadi malah yang paling jalan band ini. Karena paling dijalankan pakai hati aja, gue pikiran ide ini, gue bikin begini gitu. Mungkin seperti itu kali jatuhnya. Ya, jadi kayaknya memang karena bandnya band tulus aja ngerjain apa-apa. Jadi kayak tulus kan juga tulus jalan terus sekarang tuh. Mungkin dia tulus banget nggak ada apa-apa. Namanya beban soalnya pakai tulus. Memang harus. Jadi memang seperti itu kayaknya. Oke. Nah tapi kemudian gini, The Dance Company, solo lu juga masih jalan sebenarnya ya kan Mas ya? Masih proyek solo juga masih jalan, The Dance Company pun juga berjalan beriringan dan kemudian berjalanlah moga-moga 2020 kita segera akhiri masalah COVID-19 ini sehingga kita bisa kembali ke panggung-panggung, ya kan? Kita memikirkan teman-teman kru, teman-teman event yang di masa-masa ini ternyata menjadi sulit juga, gitu kan? Tapi satu hal Mas, gue penasaran nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kalau buat The Dance Company dan juga perjalanan karir. Boleh gue masuk ke ranah kehidupan pribadi, Mas? Mau silakan. Pertanyaan gue, apa rasanya menikah dengan putri Indonesia? Anyway, ini gue mau ngasih tau, gue nggak tahu lu ingat atau tidak, gue nggak tahu lu ingat apa enggak. Sebenarnya pertama kali gue ketemu sama lu, itu waktu itu di tahun 2012. Jadi waktu itu kebetulan lu sama Artika itu sedang menjadi spokesperson buat salah satu brand teh. Jadi waktu itu ada acara Valentine. Lu berdua diundang. Nah, gue nge-MC di situ, ya kan? Nah, gue pertama kali ketemu di situ dan kemudian beberapa tahun kemudian kita ketemu lagi kayak kemarin tahun 2019 ketemu lagi dan buat gue kalian berdua dari sudut pandang gue ya, entah kenapa gue melihat kalian berdua adalah sebagai pasangan yang saling melengkapi. Lo pinter, dia Mbak Artika pinter. Gue ngerasa ini kayaknya hubungan ini apa ya, di rumah tuh ngobrolnya soal sains kali ya. Ya, kalau Tika itu memang kadang-kadang jangan terlalu tertipu dengan packaging luarnya dia ya. Jadi dia sebenarnya orangnya rada hancur banget juga sebenarnya. Jadi kalau ngomong dia bisa diajak kemana aja, itu istri
istri gue yang agak bisa diajak kemana aja gitu. Jadi ketika mau jadi ranahnya anak band, dia anak band banget gitu. Jadi pas lagi saya ikut acaranya dia nih sebagai orang yang sangat jaim dan sangat acaranya keibuan itu ya dia bisa menjadi itu langsung switch gitu. Jadi memang agak sedikit antik juga orang itu kalau saya lihat sih. Tapi memang saya pertama kali ketemu dia itu yang bikin saya tertarik. Ya kalau ngomong fisik luar relatif itu banget standar lah. Saya namanya kecantikan juga. Ya. Kebetulan dia acaranya adalah pageant, jadi kategorinya memang tentang cantik dan cantik. Saya bisa ada di ranah itu pun nggak sengaja karena saya di acara yang sama dia ada di situ juga. Ya itu semua udah mestakung ya istilahnya. Jadi ketika saya ada acara apa dia juga ada di situ. Saya di mana acara jadi sering ketemu yang akhirnya bisa klop di situ. Tapi memang ngobrol sama dia kalau saya pribadi inget zaman dulu omong A sampai Z nyambung sama dia gitu. Jadi ketika saya ajak ke ranah yang hancur banget gitu, dia juga bisa ngimbangin ke situ. Jadi ketika ngomong yang serius, saya kalah serius malah gitu. Tapi ya ini yang nggak bisa dicari formulanya kalau menurut saya sih. Jadi kalau namanya pasangan yang tahu cuman kita berdua kayak gimana kok bisa nyambung gitu. Jadi kalau mau dicari yang lebih baik dari saya mungkin juga banyak. Yang saya bisa mencari yang lebih baik dari dia mungkin juga bisa, tapi namanya chemistry yang sama-sama match dari dulu sampai sekarang itu yang agak sulit kayaknya. Jadi nggak tahu tuh formulanya kayak apa, saya juga nggak ngerti kalau sampai sekarang. Jadi apa rasanya nikah sama Putri Indonesia? Tetap pertanyaan gue itu. Somehow kita nggak bisa bohong. Maksudnya, ya kalau kita ngomongin soal pageant, kita ngomongin soal pageant kita kan. Ya, yang pasti sekarang yang gue rasakan menikah dengan Putri Indonesia itu adalah ternyata Putri Indonesia itu dibawa terus sampai tahun 2020. Misalnya, dia menjadi sekarang, dia punya program CSR ya di Artika Wulandari Beauty Camp. Itu adalah membantu semua adik-adiknya dia, junior-junior dia yang ceritanya mau ke dunia pageant lain. Mau ke segala sesuatu yang berhubungan dengan pageant. Tapi nggak harus yang putri-putrian, tapi misalnya memperbaiki public speaking dan lain-lain. Dan rata-rata perempuan semua. Di rumah ini, kalau orang dari luar ngeliat tuh kayak trafficking gitu. Jadi keluar masuk perempuan banyak buat ke rumah. Usia masih belia, segala apa gitu ya. Ini kalau tetangga ngeliat kan ada apa nih Mas, kok perempuan banyak banget masuk. Jadi memang sering banget cewek masuk ke sini tuh memang karena pengen bertukar pikiran, lagi mau ke acara Abang None, lagi mau ke acara Putri Indonesia, mau acara ini gitu. Jadi rumah ini udah hampir terbuka seperti itu. Jadi saya harus, teman band saya malah jarang rumah saya gitu. Jadi lebih banyak urusan dia. Jadi saya kalau ditanya rasanya seperti apa kawin dengan Putri Indonesia, saya seperti Putri Indonesia juga akhirnya gitu. Jadi mengikuti perkembangan dunia pageant dia sampai sekarang. Saya lebih ngikutin dunia pageant daripada dunia band-bandan. Gitu. Jadi kalau apa yang gue nanya, Mas kira-kira di 2019 Putri Indonesia siapa? Sama gue tanya penyanyi solo 2019 paling terkenal, mungkin lo akan lebih mudah menjawab Putri Indonesia ya? Pasti. Lebih fluent gue jawab Putri Indonesia. Lo tau gak chance-nya yang ini sama... Artinya seharusnya lo menjadi komentator ya, kalau kayak gitu ya. Komentator acara pageant. Tapi memang serius. Akhirnya Artika tahun 2004. Ya, betul. 2004 Putri Indonesia, dia 2005 selesai, tapi 2006 masih sekitaran situ. 2007 dia udah lumayan nggak terlalu berkecimpung, tapi 2008 ke atas justru malah sangat diperbantukan banget di dalam Putri Indonesianya untuk segala sesuatu yang berurusan dengan tiap tahun kan selalu ada pemilihan Putri Indonesia. Betul. Sampai sekarang gitu. Jadi akhirnya akan terus berkecimpung gitu di situ. Saya pun mau nggak mau harus ada di situ terus. Saya tuh kalau ada acara band-bandan ya paling saya nggak pernah terlalu mau banyak bawa band ke rumah kan, kecuali rekaman dan lain-lain. Jadi proyek saya sebenarnya dari kalau ngomong dari ada band, setelah ada band saya solo. Setelah solo saya akhirnya buat proyek agak lumayan banyak tuh. Baim GBS misalnya, Baim Gugun Blue Shelter. Itu saya ada satu album. Ada grup baru saya juga yang isinya jauh lebih muda dari saya, namanya Jabal Roots. Itu ada 2 album saya kerjain. Selesai dari itu, saya punya project solo lagi. Terus saya ada duet nih sama Randy Pandugo kemarin. Setengah tahun kita jalan. Solo berikutnya lagi, duet lagi sama Sandi Sandoro yang terakhir.
Baru mau jalan kemarin udah setting tour, COVID masuk. Jadi ya, kalau ngomong perjalanan saya stop sampai sini dulu nih. Ya, gue tahu tuh soal rencana tur lu bareng sama Sandi, karena kebetulan waktu itu sempat ngobrol juga sama Sandi ketika dia datang interview ke radio. Gue bilang sama Sandi, padahal konsepnya keren dan gue sangat amat mendukung sebagai anak angkatan itu ya. Semoga segera terrealisasi. Iya, semoga segera terrealisasi ya. Ya kan, setelah si masalah COVID-19 ini beres. Gue yakin pandemi ini memang memakan waktu, tapi nggak mungkin semuanya forever, pasti akan berlalu nanti. Betul. Memang memakan waktu, mungkin juga consuming our energy from the inside, gara-gara kita pasti stressful dan segala apa gitu. Tapi gimana rasanya menjadi orang tua juga di rumah untuk 2 anak-anak cantik itu? Ya, belajar memang di rumahnya. Berat sekarang tugas orang tua di seluruh dunia sekarang pasti berat. Jadi selain menjaga stres dirinya sendiri, tapi tidak boleh terlihat stres di depan anak-anak pasti. Itu satu. Jadi anak-anak harus dibuat environment-nya sedemikian hingga comfort buat mereka, walaupun keadaan sesusah apapun gitu. Itu tugas kita sebagai orang tua sebenarnya. Dan memang untungnya anak-anak ini juga nggak terlalu demanding, jadi mereka juga seneng dengan keadaan di rumah. Wifi untung nyala terus, jadi kita masih bisa interaksi dengan sekolah online. Jadi sejauh ini kita bisa lakukan hal itu. Gitu. Jadi memang kita lah sebagai orang tua yang bikin comfort itu aja. Ada satu video yang gue suka dari lo, postnya di Instagram lo juga kalau nggak salah, ketika yang lo nyobain minuman itu sama Zoe ya kalau nggak salah ya. ya kayak gitu salah satunya tuh buat bercandaan sama anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua harus putar otak gimana caranya main sama anak, apalagi selain apa buka YouTube, buka apa ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan selain kita cek semua yang kita bisa lakukan. Ya salah satunya itu saya lihat di YouTube juga ada beberapa cara yang bisa melakukan sesuatu yang bikin anak-anak senang. Salah satunya challenge itulah pokoknya. Akhirnya lu lakuin, ya kan? Tapi somehow lu juga sebenarnya gue harus mengakui lu cukup produktif di masa di rumah aja saat ini pun, karena dari awal-awal lu selalu gue perhatiin selalu merilis video-video duet sama teman-teman selebriti, bahkan ada duo talk chair ya, bernama Aryo ya. Iya. Duo talk chair. Talk chair tadi maksudnya toxic twin tadinya. Toxic twin itu si Steven Tyler sama kita talk chair twin aja. Untuk gue hampir keluar ceplosan loh. Talk itu toku ya, alias tua ya sebenarnya ya. Toku masih lancar ya kan. Tapi anyway, sebenarnya yang gue kagum, lo pun juga sebenarnya kan kalau nggak salah The Dance Company ataupun lo pribadi juga melakukan penggalangan dana kalau nggak salah ya, bahwa membuka donasi dan itu pun juga lo sering lakuin. Pertama-tama gue pengen nanya, yang ketika duet itu gimana sih ceritanya sampai kepikiran dan sampai lo lakuin gitu? Sebenarnya bukan duetnya dulu, tapi duet itu adalah memang kebengongan saya di rumah, nggak ngapa-ngapain. Apa sih bisa saya lakukan selain nyanyi sendiri? Untung ada teknologi, jadi dengan collage video kita bisa edit. Saya akhirnya mencoba dengan Aryo dulu, yang teman paling dekat. Sukses, animo masyarakat banyak. Oh ternyata memang masyarakat, teman-teman, semua sahabat, followers IG saya dan Aryo senang dihibur seperti demikian. Kita butuh hiburan. Jadi, ya walaupun cuma 2 menit. Jadi kita nyanyiin aja lagu, tapi sejalan itu ternyata ada banyak platform sekarang baru yang untuk berdonasi. Salah satunya kitabisa.com pada saat ini. Dan banyak lagi tempat-tempat lainnya bisa. Salah satunya juga ada Ikatan Manajer Imarindo official. Imarindo. Sama Rabu Seru, dia tiap Rabu melakukan pembagian sembako dan duit cash dan lain-lain gitu. Jadi ketika saya Hai. Bentar dulu ya. Papa interview dulu. Toto gue di make up, dan itu yang dibutuhkan. Ya, nanti malam. Oke. Terlalu mengkilat. Sorry. Santai, gak terlalu mengkilat. Mungkin dia terlalu mengkilat nih kurang. Gak ada makeup artist gue di sini. Ya, jadi
gue ngelihat banyak keperluan yang harus kita bantu di dunia pandemik yang lagi kacau ini. Jadi pertama saya melakukannya dengan Six String justru. Six String itu grup gitar saya. Ada Mas Dewa Bujana, Mas Tohpati, Eros Chandra, sama saya, sama Baron. Itu linknya dari Eros. Eros sudah duluan dengan Kita Bisa. Akhirnya kita coba untuk Six String membantu donasi APD. Jadi APD pada tim medis. Ternyata sampai hampir belasan juta juga kekumpul dalam waktu dekat gitu. Jadi kenapa nggak kita terusin? Gitu. Saya coba untuk bersama Dance Company bisa besar banget juga gitu. Dengan yang Imarindo ini pun akhirnya bisa terbayar juga sembako dan uang tunai buat teman-teman kru ya. Kita lagi konsentrasi ke kru dan harian lepasan kan gitu. Jadi wah ini kalau misalnya bisa dilanjutkan terus, dan apa yang bikin orang menarik untuk donasi ya salah satunya adalah ketika donasinya naik terus, saya akan melakukan duet terus gitu. Jadi ketika saya stop duet berarti donasi belum naik gitu aja. Karena itu saya nanti akan duet lagi. Jadi salah satunya adalah supaya tetap jalan terus seperti itu. Salah satu orang yang sampai saat ini lo mau ajakin duet dan belum berhasil siapa? Yang ada di pikiran lo? Ada nggak? Itu ya siapa? Belum sih kepikiran ya. Siapa ya? Cuman saya tuh kebetulan kemarin tuh kalau mau duet adalah teman-teman sendiri satu. Sebenarnya adalah lagunya dulu, baru kepikiran siapa gitu. Jadi nanti yang sejauh, misalnya kemarin saya sempat duet sama Dira Sugandi. Iya, betul. Dira Sugandi itu sebenarnya saya kalau ditanya kenal sama dia secara langsung, enggak kenal secara langsung. Kenalnya memang karena Instagram. Jadi kita berinteraksi lewat Instagram, coba aja DM langsung. Dir, duet yuk. Ayo, langsung. Lucy Rahmawati. Lucy kan emang punya single. Saya tahun 2002. Punya single kan barengan. Tapi kan udah di Australia. Iya, dia di Australia. Saya DM akhirnya mau juga. Nah, terakhir yang lebih antah berantah lagi saya nggak tahu dan nggak kenal Blast itu adalah Aureli. Aureli. Saya nggak kenal. Tektokan nggak pernah ketemu, nggak kenal. Nggak pernah ketemu, bahkan belum follow-followan pada saat itu. Tiba-tiba nongol di Explore, ada cewek megang gitar gitu, saya klik. Dia nyanyi lagu keren banget emang gitu. Akhirnya ajakin. Nyanyi lagu Oasis pada saat itu. Udah langsung saat itu saya klik, check message, DM, get you. Gitu. Gue menunggu lu sama Artika sih duet. Artika ya, nah itu dia tuh maunya Bosas. Waduh. Cuman saya susah dengan Bosas. Agak saya coba paksain dia. Gimana caranya saya paksain dia nyanyi. Iya, mungkin biar ada gongnya gitu. Kalau misalnya sampai ada yang bisa menyumbang dengan sedemikian rupa, akhirnya mau nggak mau Artika nyanyi Bosas. Ide yang bagus ya. Baim bermain Bosas. Artika akan nyanyi kalau misalnya donasinya bisa itu ide yang bagus. Kita coba ya, kan? Boleh. Ya kan, itu bisa. Tapi sampai saat ini masih terus berjalan, artinya donasi pun juga masih bisa ya buat teman-teman. Jalan terus donasi terus. Jadi kalau dari Baim pribadi untuk bulan ini sampai nanti selesai pandemi ini saya masih kerjasama dengan Kita Bisa dengan Six String untuk APD-nya tim medis. Kalau dengan Dance pokoknya ke kitabisa.com tinggal search saja di situ Dance Company atau Six String, tetap keluar kok. Mau donasi APD bisa. Kalau Dance Company saya donasinya adalah sembako. Jadi sama Imarindo, ketikanya Imarindo Instagram Imarindo official itu juga dia sembako sama kru-kru gitu. Jadi sementara saya konsen di 3 itu nggak mau kebanyakan juga. Ya, karena kalau kebanyakan juga malah puyang ya. Ya, betul. Tapi anyway, Mas Baim terima kasih banyak atas waktunya buat ngobrol-ngobrol kali ini. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Stay at home, stay safe, stay healthy, stay positive in mind. Itu yang kita butuhin saat ini sebenarnya ya. Terima kasih Mas Niko. Kita ketemu di event-event yang di-MC-kan Mas Niko pokoknya. Iya, salam buat Mbak Artika sama anak-anak ya. Salam. Terima kasih. Bye-bye. Bye.